2024 semakin dekat dan kita tahu bersama bahwa di tahun itu bangsa kita punya hajat. Kontestasi politik makin kesini makin dinamis. Para calon dari waktu ke waktu mulai melakukan langkah taktis dan strategi. Yang paling menarik ini adalah 2 dari 3 baca pres masih belum menentukan pilihan. Siapakah yang akan menjadi cawapresnya? Pak Prabowo dan Pak Ganjar masih menyimpan nama-nama pendampingnya. Padahal kini sudah semakin mendekati tanggal pendaftaran Capres-Cawapres, yaitu tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023. Itu artinya 2 minggu ke depan akan menjadi pekan yang menarik untuk kita nantikan. Deadline day transfer window pencalonan akan kita saksikan. Publik mulai bertanya-tanya. Lembaga survei mulai memainkan perannya. Nama-nama potensial sudah mulai dimunculkan ke permukaan, saling menjodoh-jodohkan, kini sudah mulai diskemakan. Dari deretan nama-nama yang beredar yang coba saya riset, salah satunya itu dari Lembaga Survei Nasional atau LSN yang telah mengeluarkan data survei pada tanggal 1 September lalu, saya mencoba merangkum 6 besar nama-nama potensial dan terkuat yang berpeluang menjadi cawapres untuk 2 paslon bacawa pres Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Dan berikut adalah nama-nama 6 besar sosok ideal cawapres untuk rakyat 2024. Yang pertama kita bahas adalah cawapres ideal untuk Pak Prabowo. Yang pertama ada Erick Thohir, kemudian ada Gibran Rakabuming Raka, ada nama Ridwan Kamil, Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dan Sandiaga Salahuddin Uno. Kemudian cawapres ideal untuk kubu Ganjar Pranowo, ada nama Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Mahfud MD, Andika Perkasa, dan Khofifah Indar Parawansa. Deretan klasemen nama-nama populer di atas sudah banyak kita ketahui. Bahkan di antaranya sangat populer sekali di darat maupun di udara. Dan jika kita lihat dari beberapa deretan nama tadi, ada satu nama yang cukup menarik untuk kita ulas dan coba kita bahas. Satu-satunya sosok perempuan yang kini cukup memiliki elektabilitas tinggi dalam jajaran survei cawapres di Indonesia. Bahkan nama beliau kini semakin sering dimention oleh para tokoh politik dari 2 kubu capres di 2024. Bahkan beberapa waktu yang lalu Kompas TV secara gamblang dalam tayangan liputannya membuat karikatur yang cukup unik dan menarik. Beliau adalah Bu Khofifah Indar Parawansa. Perempuan yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur kini mulai menjadi sorotan. Desas-desus akan kemana langkah beliau di tingkat nasional mulai terdengar. Bahkan beberapa waktu yang lalu Gus Miftah secara terang-terangan mendatanginya di Gedung Gerahadi Surabaya. Beliau bertemu KIP, sapaan akrab Bu Khofifah, untuk mendiskusikan tawaran atas arahan dari kubu 08. Bahkan di salah satu podcast Total Politik, Gus Romi dari P3 menyampaikan arahan dari Bu Mega, sang ketua partai PDIP. Enggak tuh, ibu itu patternnya 4 kali memilih calon wakil presiden tidak berubah. NU senior, begitu. Dan hari ini Mahfud dan Bu Khofifah adalah NU senior. Jika sosok cawapres dari kubu Ganjar sudah mengerucut, salah satu indikatornya ialah harus dari kalangan NU dan senior. Dan 2 nama tersebut jika mengacu pada hasil survei tadi adalah Mahfud MD dan juga Khofifah Indar Parawansa. Walau di beberapa kesempatan KIP sering menampik ke arah mana langkah beliau di 2024 akan diarahkan, perempuan yang juga ketua umum organisasi perempuan terbesar di Indonesia, Muslimat NU, sangat memiliki potensial untuk jika dimungkinkan menjadi RI 2. Dari segi pengalaman tentu tak bisa diragukan. Bahkan beliau sudah menjadi anggota DPR di usia 27 tahun. Bahkan beliau juga pernah duduk di kursi MPR, pernah menjadi kepala BKKBN, bahkan pernah 2 kali menjadi menteri. Yang pertama Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Gus Dur dan Menteri Sosial di era Jokowi periode 1. Dan tentu jabatan strategis sebagai seorang gubernur pertama perempuan Jawa Timur. Sebuah jabatan yang tidak main-main dan besar tanggung jawabnya untuk warga Jawa Timur. Bahkan Ketua Umum PBNU Gus Yahya Stakuf memberikan statement di beberapa waktu yang lalu, tidak ada teknokrat sebaik sekaliber Khofifah Indar Parawansa.
Jika dilihat dari kerja-kerja beliau, saya teringat akan sosok Sang Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi adalah sosok perempuan yang menjadi penguasa ketiga di Kerajaan Majapahit yang memerintah pada masa 1328 sampai 1350 Masehi. Bahkan berkat kerja kerasnya, berkat kecerdasan, kebijaksanaan, dan keberaniannya dalam memimpin, dia memulai misi ambisius untuk menaklukkan Nusantara. Dan sejarah menyebut dia sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Kerajaan Majapahit. Tribuana Tunggadewi juga dikenal sebagai tokoh yang membangun dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit, sehingga ekspansi Kerajaan Majapahit dapat mengalami kemajuan pesat. Bahkan Mahapati Gajah Mada menjalankan misinya yang paling terkenal, yaitu Sumpah Palapa, harus diucapkan di hadapan Sang Ratu Tribuana Tunggadewi. Akankah kisah Tribuana Tunggadewi mempersatukan Nusantara bisa kita saksikan di 2024? Mari kita simak keseruan saat ini kemana arah sejarah akan tercipta. Enjoy the talks.